Selamat pagi, salam Gloria. Kembali lagi bersama saya, Angelo Basario Marhanis Manurung dari Distrik Keuskupan Agung Jakarta. Marilah kita awali renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas rahmat dan penyertaan-Mu, Engkau masih selalu menjaga dan membimbing kami, dimanapun kami berada. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah apa yang kami dengar, sehingga mampu kami resapi dalam hati dan bisa kami terapkan dalam hidup kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantara Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun seringkali mengalami kebimbangan seperti orang-orang Yahudi tersebut. Kita tidak percaya diri, padahal Tuhan telah memberikan begitu banyak bukti cinta kasih-Nya kepada kita. Sekalipun setiap hari Minggu kita ke gereja, tetapi seringkali hanya secara formalitas belaka. Dan kita kurang atau bahkan tidak percaya dan memandang sakramen Maha Kudus. Itulah bukti kecintaan luar biasa seorang sahabat. Taruhan mati di kayu salib. Dan janji kebangkitan setelah mati. Terdapat kisah menarik yang mungkin bisa dianalogikan dengan masalah kebimbangan. Alkisah seorang anak muda. Setelah tamat dari sebuah universitas negeri terkemuka, sangat kebingungan dalam mencari pekerjaan.
Angkatan kerja semakin hari semakin banyak, karena setiap tahun banyak lembaga pendidikan yang meluluskan ribuan pemuda dari berbagai jurusan. Namun peluang kerja di lapangan sangat terbatas, baik dari instansi pemerintahan maupun swasta. Setelah beberapa bulan menganggur, anak muda ini menemui seorang profesor guna meminta petunjuk menemukan apa yang ia inginkan. Anak muda ini berkata, "Saat ini saya bingung karena sudah 6 bulan tamat dari perguruan tinggi, akan tetapi sampai sekarang saya belum memiliki pekerjaan tetap. Saya sangat malu kepada kedua orang tua saya, sebab mereka telah bersusah payah membiayai pendidikan saya selama ini, dengan harapan kelak bisa membantu mereka. Namun sampai sekarang, saya belum bisa memberikan apa-apa kepada mereka. Menurut Bapak Profesor, apa yang harus saya lakukan?" Anak muda ini bertanya dengan putus asa. Lalu jawab dan tanya seorang profesor tersebut kepada anak muda ini, "Anak muda, apa sesungguhnya keinginanmu dalam hidup?" Anak muda ini menjawab, "Keinginan saya adalah bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan orang-orang yang saya sayangi. Saya juga ingin sekali memiliki sebuah bisnis yang bisa saya kelola sendiri. Saya tertarik dengan bisnis di bidang pertanian." Jawab profesor itu lagi, "Keinginannya sangat bagus anak muda. Apa latar belakang pendidikanmu?" "Saya lulusan jurusan agribisnis. Saya juga pernah menjadi salah satu anggota dari tim pengawas tur se-Indonesia," jelas anak pemuda tersebut. Mendapat penjelasan demikian, sang profesor mengangguk-nganggukkan kepala, seakan mengetahui sesuatu. Profesor terus berkata, "Hai anak muda, pengetahuanmu sangat bagus. Kamu juga memiliki keinginan yang sangat besar untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi dan mencapai kesuksesan dalam sebuah bisnis di bidang agribisnis. Apakah kamu tidak bersyukur melihat berkat-berkat yang telah kamu terima? Kalau kamu ubah pandanganmu, bersyukur untuk segala sesuatu yang telah diterima, kemudian berbuat sesuatu dengan berbekal berkat-berkat yang sudah ada, maka sesungguhnya kamu tak perlu lagi bimbang," jelas sang profesor. Kesalahan utama dalam hidup adalah ketika hanya bimbang dan hanya berwacana saja tanpa bertindak. Kekuranganmu adalah kamu tidak segera bergerak untuk menerapkan pengetahuanmu dan mewujudkan keinginanmu, jelas tokoh profesor tersebut. Lalu tanya anak pemuda itu sekali lagi, "Maksud Prof, saya harus segera bertindak untuk memulai sebuah bisnis di bidang pertanian?" Kata profesor tersebut sambil tersenyum, "Betul sekali anak muda. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Percayalah bahwa Tuhan terlalu cinta pada kita. Dan ingat, Tuhan sampai berkorbankan dirinya untuk di kayu salib. Maka Tuhan pasti selalu membantu setiap pekerjaan kita, sesulit apapun, asalkan kita percaya
pada kekuatan yang akan diberikan pada saat yang tepat. Selamat belajar, selamat berprestasi. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan meneguhkan kita sekalian. Amin.